إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', yaitu bimbingan-bimbingan Islam untuk memperbaiki individu-individu muslim dan masyarakat muslim secara umum, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan ya. Baik, kita sedang membahas tentang Ainallah, ya, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan ucapan beliau tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ahli sunnah mereka atau ahli sunnah wal jamaah, prinsip mereka berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu hanya sekedar menetapkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana bunyinya, ya, sebagaimana bunyinya. Tidak kita takwil ke makna yang lain, tidak kita ingkari maknanya, ya, kita tetapkan apa adanya, namun kita meyakininya tidak serupa dengan makhluk. Ya, sifat-sifat Allah semuanya tidak serupa dengan makhluk-makhluknya, dan kita tidak mengetahui bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Kita hanya tahu maknanya, tapi bagaimananya tidak kita ketahui. Antum kalau masih ingat yang pernah saya sampaikan tentang parfum, ya, pernah saya permisalkan tentang parfum. Ketika saya mengatakan kepada antum, ya, ketika saya katakan kepada antum bahwa parfum ini sifatnya harum, ya, parfum ini sifatnya harum. Ketika saya katakan kepada Anda harum, maka Anda pasti tahu dong apa maknanya harum itu. Ya, lawan katanya apa? Busuk. Anda tahu harum itu apa? Tapi kaifiyah harumnya bagaimana, Anda tidak tahu. Ada yang tahu nggak bagaimana harumnya parfum ini? Tidak ada yang tahu. Nah, manusia baru mengetahui bagaimananya itu dengan salah satu dari 3 cara. Ya, saya ulangi, kita baru tahu bagaimananya sesuatu itu
apabila kita menempuh salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama adalah yaitu kita melihat langsung atau ngincipi langsung bagaimananya. Ya. Maka ketika Anda ngincipi langsung, Anda tahu, oh ternyata baunya seperti ini toh. Saya tahu sebelumnya kalau ini harum, cuman bagaimana harumnya saya baru tahu ketika saya incipi langsung. Ya. Atau cara yang kedua adalah dengan Anda menyerupakan dengan benda lain yang serupa dengan parfum ini, ya, yang serupa dengan benda tersebut. Misalnya Anda belum ngincipi parfumnya ini, cuman saya katakan ini harumnya seperti melati misalnya. Ya, ini harumnya seperti melati, maka tentu Anda tahu melati itu bagaimana harumnya. Maka Anda permisalkan dengan yang lain. Ya. Baik. Yang ketiga, Anda baru tahu bagaimananya parfum ini ketika ada informasi terpercaya yang sampai kepada Anda yang mendeskripsikan bagaimananya parfum ini. Ya. Ketika ada informasi dari tukang parfum, kalau parfum saya ini itu deskripsinya baunya itu ada asam-asamnya, ada manis-manisnya, kemudian nggak lengket di tangan, kemudian nggak bikin ngeflek di baju, ya, kemudian baunya itu semerbak, kan ada parfum kayak gitu kan. 3 hari itu masih bau. Ya, bajunya digantung di kamar, sak kamar mambu kabeh. Ada informasi terpercaya dari Anda yang mengabarkan tentang bagaimananya parfum ini. Maka dengan salah satu dari 3 cara tadi, Anda bisa tahu kaifiyahnya. Ingat di sini. Anda bisa tahu kaifiyahnya, bagaimananya parfum tersebut. Sekarang terapkan itu kepada Allah. Kita kalau ingin tahu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita melihat langsung zat Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Coret yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin tahu bagaimananya sifat Allah, kita harus lihat yang serupa dengan Allah. Ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Yang ketiga, yaitu adanya informasi yang sampai kepada kita yang mendeskripsikan tentang bagaimananya sifat Allah secara detail. Dan kita tahu informasi tentang sifat Allah itu cuma dari 2. Yang pertama dari siapa? Dari Al-Quran, dari Allah itu sendiri. Yang kedua dari hadis Nabi SAW. Dan dua-duanya, baik Al-Quran ataupun hadis, tidak ada yang menginformasikan tentang detail sifat Allah itu bagaimana. Ada? Pernah tahu? Tidak ada. Maka berarti gak mungkin kita bisa tahu bagaimananya sifat Allah. Yang kita ketahui cuma apanya tadi? Maknanya. Maknanya kita ketahui. Di atas, ya di atas artinya. Lawan katanya di bawah. Allah punya tangan, ya tangan maknanya. Allah punya wajah, ya wajah. Allah itu berbicara, ya berbicara sebagaimana berbicara yang sebenarnya. Namun tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Pusing ya, Mak? Enggak ya? Simpel akidah Sunnah. Yang bikin ruwet akidahnya ahli bid'ah. Baik, langsung saja kita bahas tentang Allah berada di atas arsy. Ya, kalau di buku yang terjemahan halaman 33. Kalau di buku yang aslinya halaman 18. Penulis mengatakan Allahu fawqa arsy. Allah fawqa, berada di atas arsy.
Kata beliau, Al-Qur'anul Karim wal ahaditsus shahihah wal aqlus salim wal fitratus salimah tu'ayyidu dzalik. Kata beliau, Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian juga akal yang waras, ya, akal yang masih waras, yang cara berpikir yang masih sehat, dan fitrah. Fitrah itu naluri, ya, fitrah itu naluri. 4 hal ini, Al-Quran, hadis, akal yang sehat, dan fitrah yang masih sehat, semuanya menetapkan Allah itu di mana? Di atas. Ya, karena ya, kalau Anda nggak percaya, tanya kepada anak kecil yang masih polos. Artinya polos di sini, dia belum diajarkan tentang di mana Allah. Dia belum diajarkan tentang Allah itu di atas, tapi dia juga belum dikasih syubhat. Dia belum kemasukan syubhat. Anak kecil yang masih polos, ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab dengan fitrah, dengan nalurinya, yang Allah sudah setting semua manusia itu sejak lahir di atas fitrah ini. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, umum, baik mukmin ataupun kafir, ahlus sunnah ataupun ahlul bidah, semua bayi yang dilahirkan pasti berdasarkan fitrahnya yang lurus. Ya, kalau bahasa saya, fitrah yang lurus ini adalah settingan awal yang masih belum dirusak. Apa bahasa kita ya? Sepeda motor nek sik gorong diapa-apakno apa barang? Hah? Masih ori. Ya, masih ori. Standar 6. Nah, itu maksud saya. Standarnya itu memang begitu Allah ciptakan semua manusia. Makanya ketika ditanya di mana Allah, anak kecil tadi pasti mengatakan di atas. Padahal dia nggak tahu dalil-dalilnya Allah di atas. Baik dari Al-Quran ataupun hadis, akalnya juga masih belum muncul. Tapi dia menjawab dengan fitrahnya, Allah itu di atas. Ya, silakan praktekkan kepada anak-anak yang saya maksud. Cuman syaratnya tadi, dia belum kemasukan syubhat. Ya, dan dia masih polos, belum belajar tentang tauhid asma wa sifat. Ya, sempat pernah kita praktekkan di kajian yang besar di satu masjid itu. Saya bahas tentang materi ini. Saya bilang, ada anak kecil itu, saya tanya, "Nak, di mana Allah?" Agak malu-malu dia. Ya. Karena semua mata tertuju padanya. Malu dia. Gemeteran. Akhirnya ya sudah, kalau nggak bisa jawab, tunjuk saja. Akhirnya dia menunjuk. Dia tunjuk ke arah atas. Di masjid yang lain, saya pernah tanya juga, saya cari anak kecil, dia orang kecil itu. Nah, itu ada anak kecil. Saya tanya anak tadi, di mana Allah? Apa jawaban dia? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Wah, bahaya ini. Malu saya ini. Karena saya sudah bilang anak kecil pasti jawabnya Allah di atas. Hanya saya nggak kehabisan akal. Saya tanya sama anak tadi, kau tahu Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah? Ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Siapa yang ngasih tahu kau? Kata dia, ustadz di sekolah. Oh. Berarti apa ini? Sudah rusak fitrahnya. Tapi ketika tadi anak yang menunjuk di atas, saya tanya kepada dia, kau tahu dari mana? Tahu dari mana kalau Allah di atas? Cengenges-cengenges dia. Malu dia. Artinya ya nggak ada yang ngasih tahu. Itu memang fitrahnya dia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas sesuai dengan fitrah dan akal. Kalau akal maksudnya adalah sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak disifatkan dengan di atas, tapi Allah disifatkan sebagaimana kata orang-orang Asy'ariyah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, ya kan? Maka berarti ini melazimkan Allah itu apa? Berarti Allah itu apa jemaah?
Allah nggak di atas, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Berarti Allah itu nggak ada. Iya, berarti mereka mengatakan secara tidak langsung Allah tidak ada, dan itu tertolak secara akal. Kemudian ketika dikatakan Allah di mana-mana, maka akal pun juga otomatis menolak. Kalau Allah di mana-mana, maka berarti Allah itu bersatu dengan makhluknya, bersatu dengan alam semesta ini, dengan bumi. Melazimkan Allah di mana-mana, maka Allah berada di tempat-tempat yang kotor dan najis. Allah di toilet. Maka akal pun otomatis menolak hal tersebut. Kita bawakan dalil-dalilnya di sini. Ada banyak dalil-dalil yang menegaskan Allah berada di atas. Sebelumnya, apa bedanya sifat ulu? Allah punya sifat ulu, tinggi di atas, dan sifat istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Apa bedanya dua sifat ini? Ini dua sifat yang berbeda ya. Sifat ulu, tinggi, dan yang kedua sifat istiwa di atas arsy. Kata para ulama, sifat ulu itu lebih umum daripada istiwa. Karena istiwa ini ketinggian Allah secara khusus, yaitu Allah istiwa di mana? Di atas arsy. Tapi kalau ulu Allah itu tinggi, ini umum. Allah itu tinggi di atas semua makhluk-makhluknya, termasuk arsy. Nah, kalau istiwa ini ketinggian Allah secara khusus, yaitu Allah di atas arsy-Nya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ulu, sifat al-ulu itu adalah sifat dzatiyah. Ya, sifat al-ulu itu adalah sifat dzatiyah. Sedangkan al-istiwa itu sifat fi'liyah. Apa bedanya dzatiyah sama fi'liyah? Yang apa itu? Nah, kalau dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat pada Allah. La yanfa'u 'anillah, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa tersifati dengan sifat itu. Tapi kalau fi'liyah adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Kapan Allah mau, maka Allah tersifati dengan sifat tersebut. Contoh, Allah punya sifat al-ghadab, murka. Apakah Allah senantiasa murka? Tidak, sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah murka kepada orang-orang kafir, maka disitulah Allah tersifati dengan sifat murka. Allah itu punya sifat rahmah, menyayangi. Ini berkaitan dengan kehendak kemauan Allah. Kapan Allah menyayangi hamba-hambanya? Ketika hamba-hambanya mentaati perintahnya. Maka Allah menyayangi hamba-hambanya, mencintai hamba-hambanya. Allah punya sifat nuzul. Apa nuzul? Turun. Turun ini dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, antum tak tes aja ya. Bedanya fi'liyah sama dzatiyah. Ana nyebutkan sifat, antum sebutkan ini fi'liyah atau dzatiyah. Siap ya, Pak? Apa tak urutkan satu-satu mulai dari kiri? Soalnya ada yang berlindung di balik orang lain. Gimana? Satu-satu kan? Sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya sifat wajah, dia punya wajah. Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Allah punya sifat
Allah memiliki sifat misalnya as-sami', nama as-sam'u, mendengar. Dzatiyah atau fi'liyah? Nah, ini agak bingung itu. Kalau Anda mengatakan fi'liyah, berarti Allah itu baru bisa mendengar ketika ada yang berbicara. Berarti sebelumnya Allah nggak mendengar dong. Paham kan? Sifat kalam sama juga ini, sifat kalam berbicara. Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, betul? Baik. Perlu ditegaskan, para ulama punya istilah yang disebut dengan hadithul ahad. Para ulama punya istilah yaitu hadithun naw. Para ulama punya istilah hadithun naw, qadimun naw, hadithul ahad. Nah, semua sifat fi'liyah, sifat kalam, sifat mendengar, murka, ridho, cinta, merahmati, semua sifat fi'liyah itu tipenya adalah dia itu secara asal dzatiyah. Tapi kapan Allah berbicara, kapan Allah mendengar, itu baru terjadi setelahnya. Contoh gini jemaah, Allah itu sejak dahulu sudah bisa berbicara enggak? Beda sama kan antum, beda sama kita. Kalau kita ini dulu ketika lahir bisa bicara? Enggak bisa. Kemudian baru kita belajar bicara. Nah, Allah apakah baru bisa berbicara? Sebelumnya Allah bisu? Tidak. Allah sudah bisa berbicara. Sejak dahulu Allah sudah punya ability, sudah punya kemampuan untuk berbicara. Berarti ini apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Allah sudah punya kemampuan berbicara, dan kemampuan Allah ini terus ada pada diri Allah. Nggak terpisahkan Allah ini. Allah punya kemampuannya ya. Beda kayak kita kan. Kita dulu nggak bisa bicara. Kemudian belajar berbicara. Akhirnya bisa bicara. Tapi apakah kemampuan berbicara kita ini terus ada? Terus menerus ada? Tidak. Nanti ketika datang masa tua mulai melemah. Apalagi yang kena stroke. Ya kan gitu kan? Iya. Dan seterusnya. Akhirnya kita jadi nggak punya kemampuan untuk berbicara. Maka Allah dilihat dari sisi dia punya kemampuannya, maka itu dzatiyah. Tapi kapan Allah bicaranya, itu fi'liyah. Allah berbicara Allah berbicara dalam Taurat. Kapan itu? Zamannya siapa? Musa alaihissalam. Allah berbicara di dalam Injil. Zamannya siapa itu? Isa alaihissalam. Allah berbicara di dalam Al-Quran. Maka pembicaraan itu baru ada di zaman. Bingung ya? Allah berbicara di dalam Al-Quran. Maka pembicaraan Allah di Al-Quran baru ada ketika zaman siapa? Nabi SAW. Itu fi'liyah. Tapi kemampuan berbicaranya Allah dzatiyah. Allah sudah mampu berbicara sebelum itu. Ya, semua sifat fi'liyah itu Allah sudah punya kemampuannya. Tapi kapannya Allah melaksanakannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Beda sama dzatiyah. Kalau dzatiyah Allah punya wajah, Allah di atas, itu senantiasa terus Allah Azza wa Jalla tersifati dengan sifat tersebut. Baik. Maka sifat ulu Allah di atas itu dzatiyah fi'liyah. Allah di atas itu dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah.
Sedangkan istiwa, Allah beristiwa, itu fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena Allah itu istiwa. Kapan Allah istiwa? Allah baru istiwa itu kapan? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Berarti istiwanya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi. Maka ini fi'liyah. Makanya kalau Anda dikasih syubhat sama ahli bidah, kalau Allah itu di atas arsy, maka di mana Allah sebelum menciptakan arsy? Pernah dapat syubhat kayak gitu? Jawaban antum apa? Apa tadi sifat dzatiyahnya? Nah, Allah sudah di atas. Karena Allah punya sifat apa tadi sebelum istiwa? Ulu. Ya, Allah di atas sudah. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah di atas, tetap di atas, tapi di atasnya secara khusus, yaitu di atas arsy. Apa itu arsy? Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Bingung ya, ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut lagi, ini hujan ya, Pak? Enggak. Oh, bunyinya kolam ini kan? Air. Ada gemericik air itu benar. Oh. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Yang pusing-pusing nggak apa-apa. Ada syubhat tentang bagaimana Allah? Enggak. Kita baca di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau tentang istiwanya Allah di atas arsy. Dalil yang pertama, firman Allah. Gimana? Istiwa itu bersemayam. Enggak. Ya, ini juga pertanyaan yang penting. Sebagian orang menerjemahkan istiwa dengan bersemayam. Padahal kalau kita lihat di KBBI, bersemayam itu maknanya adalah al-julus, duduk. Bersemayam itu artinya duduk. Nah, ini nggak ada di dalam bahasa Arab. Istiwa artinya duduk itu nggak ada. Istiwa dalam bahasa Arab yang pertama artinya adalah irtifa, tinggi di atas, tinggi. Irtifa artinya tinggi. Makanya dataran tinggi disebut murtafi', tinggi. Kemudian makna yang kedua, istiwa artinya ulu, sama juga, tinggi di atas. Yang ketiga, istiwa artinya adalah istiqrar, yaitu menetap. Yaitu 3 makna istiwa yang disebutkan oleh ahli bahasa. Nah, nggak ada julus, duduk, bersemayam. Maka keliru kalau diterjemahkan istiwa itu bersemayam. Yang benar istiwa alal arsy artinya berada tinggi di atas arsy. Nah, ini mencakup 3 tadi. Berada itu istiqrar, menetap. Tinggi ulu. Tinggi itu irtifa. Sedangkan di atas itu ulu. Maka kalau menerjemahkan Allah istawa 'alal arsy, itu lebih pas diterjemahkan tinggi di atas arsy. Berada tinggi di atas arsy. Baik. Firman Allah yang pertama surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, 'alal arsy, di atas arsy-Nya, istawa. Itu berada tinggi di atas itu. Ini kalau di terjemahan yang PDF itu masih ditulis bersemayam. Mungkin karena langsung menerjemahkan pakai aplikasi ini biasanya. Ada aplikasi-aplikasi penerjemah itu. Itu terkadang nggak bagus sebagian penerjemahnya. Ada yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan ditakwil menjadi
kekuasaan. Ya, sebagian penerjemah karena memang dia sejak awal pemikirannya memang pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Asy'ariyah, sehingga sehingga terjemahannya, hasil terjemahannya itu juga sesuai dengan akidah yang dia pegang. Kemudian yang kedua, firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 16. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Kata Allah Azza wa Jalla, "Aamintum, apakah kalian merasa aman dari man fis sama', dari yang berada di atas langit?" Ya, ay yakhsifa bikumul arda. Kalau dia akan menimpakan, membalikkan, ya, menjungkir balikkan, ya wis lah. Menjungkir balikkan bumi ini kepada kalian. Baik, garis bawah di sini, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Siapa yang dimaksud di sini? Yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengabarkan kalau dia berada di atas. Baik. Di sini ada permasalahan syubhat dari sebagian ahli bidah. Kata-kata fi. Ya, kata-kata fi. Allah mengatakan aamintum man fi. Fi artinya dalam bahasa Arab apa? Di dalam. Nah, ini muskilah, problem bagi sebagian orang. Allah di fis sama berarti di langit. Wah, berarti langit itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian mengatakan Allah di atas langit, sedangkan kalimatnya yang muncul di sini adalah di dalam langit? Paham syubhatnya? Bahwa bantahannya gimana? Maka di sini pentingnya bahasa Arab jemaah. Karena ahli bid'ah itu suka ngobok-ngobok Al-Quran pakai bahasa Arab. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Hilyat Thalibil Ilm, beliau melarang untuk ahlus sunnah belajar bahasa Arab kepada ahli bid'ah, kepada orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang. Jangan bermudah-mudahan dengan mengatakan, "Oh enggak Ustaz, ana enggak ngaji sama dia kok. Ana cuma belajar bahasa Arab sama dia." Hatta belajar bahasa Arab, hatta belajar tajwid, baca Al-Quran harus dari ahli sunnah. Enggak boleh dari ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena ahli bid'ah ini pasti akan mengeluarkan bid'ahnya meskipun melalui bahasa Arab, meskipun melalui belajar tajwid Al-Quran. Loh, bisa kan? Bisa. Bisa. Contoh misalnya, antum belajar bahasa Arab sama ahli bid'ah. Anggap saya ini ahli bid'ah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ana menolak kalau Allah berbicara. Itu diantara kesesatan ahli bid'ah. Allah tidak disifatkan dengan berbicara. Artinya bicaranya Allah itu kalamun nafsi, bisikan hatinya Allah. Baik, kita sekarang anak-anak kita sekarang belajar tentang fa'il dan maf'ul, subjek dan objek. Kalau subjek, pelakunya itu harokatnya apa? Misalnya Muhammad memukul Zaid. Doroba Muhammad din dan pelakunya Muhammad ini. Apa harokatnya? Dun, din, dan. Jangan nebak-nebak. Dan. Enggak, pelakunya Muhammad ini yang memukul. Iya, fa'ilnya. Berarti harokatnya apa? Dun. Ngam. Doroba Muhammadun Zaid apa? Dan dindun. Zaid ini yang terkena objeknya, yang dipukul, maf'ul. Dan doroba Muhammadun Zaidan.
Itu. Sekarang saya kasih contoh dari Al-Quran. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Di mana syubhatnya? Wa kallamallaha, berarti Allah di situ jadi apa? Objek. Sedangkan yang ngajak bicara siapa? Musa. Harusnya yang mengajak bicara siapa? Allah. Wa kallamallahu, itu yang benar. Wa kallamallahu Musa taklima, itu yang benar. Tapi sama ahli bid'ah diputar-putar. Itu secara nggak langsung ngasih syubhat kepada Anda. Padahal casingnya sedang belajar apa? Bahasa Arab. Ini contoh sederhana saja. Ada banyak contoh-contoh yang lain yang mana guru yang memang punya pemikiran ahli bid'ah, punya pemikiran kebid'ahan di dalamnya, ketika dia mengajarkan bahasa Arab pasti akan mengeluarkan bid'ahnya, menularkan bid'ahnya kepada murid-muridnya. Sama juga dengan belajar Quran, belajar tajwid. Belajar membaca Al-Quran. Itu juga bisa disusupi dengan syubhat-syubhat di dalamnya. Seperti misalnya seorang ketika dia membaca firman Allah di surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Dia bacanya min syarrin ma khalaq. Padahal harusnya apa? Min syarri ma khalaq. Tapi dia bacanya min syarrin ma khalaq. Itu dikamuflase dengan min syarrim ma khalaq. Apa bedanya? Kalau min syarrin ma khalaq dengan min syarri ma khalaq, bedanya apa? Ini menegaskan akidahnya Qadariyah. Qadariyah itu akidahnya adalah yaitu takdir buruk, maksiat, zina, mencuri, keburukan-keburukan itu ditakdirkan oleh makhluk itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebaikan seperti ibadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, maka itu Allah yang mentakdirkannya. Ketika dibaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq, maka berarti di situ menegaskan akidahnya Qadariyah ini. Aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Berlindung dari apa? Min syarrin, dari kejelekan-kejelekan ma khalaq, yang tidak Dia ciptakan. Dari kejelekan-kejelekan yang tidak Dia ciptakan. Tapi kalau Anda bacanya min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Menegaskan bahwa keburukan sekalipun ciptaan siapa? Allah juga. Ya, ini syubhatnya. Baik, kembali kepada materi kita. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang fis sama, yang di langit? Wah, berarti Allah di dalam langit. Karena kata-kata fi artinya inside, di dalam langit. Maka jawabannya kata para ulama, fi dalam bahasa Arab memang salah satu maknanya adalah di dalam, nang jero. Ya, seperti misalnya Muhammadun fil masjid. Muhammad di dalam masjid. Berarti masjid ini meliputi Muhammad. Anta
fil bait. Anda berada di rumah. Berarti Anda di dalamnya rumah itu. Itu fi, memang penggunaannya itu. Tapi fi dalam bahasa Arab juga bermakna ala, di atas. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Fir'aun ketika marah kepada penyihir-penyihirnya. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Kata Fir'aun kepada penyihir-penyihir. Kan penyihir-penyihir Fir'aun ini kan geletek tiba-tiba beriman kepada Musa. Kan gitu ceritanya kan, beriman kepada Musa. Fir'aun marah. Kok berani kalian beriman kepada Musa tanpa izin dari aku? Oh, berarti Musa ini adalah guru kalian, wahai para penyihir. Memang Musa ini yang ngajari kalian sihir. Sungguh, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian dari arah yang bersilangan. Kalau kanannya dipotong, berarti yang kakinya mana dipotong? Kiri. Dan sebaliknya. Kemudian kata Firaun, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan aku akan menyalib kalian di pohon kurma, di batang pohon kurma. Pakai fi. Kalau ini batang pohon kurma, orangnya disalib. Disalib bukan mobil nyalib itu, bukan. Pakai ba, salib. Ya. Kalau ini batang kurma, Anda mau nyalib orang, apakah maknanya fi, yaitu Anda masukkan orangnya ini nang jero nih batang kurma? Salib itu di mananya? Di atasnya batang kurma itu tadi. Ya kan? Di atasnya. Berarti fi itu tidak mesti maknanya di dalam. Tapi fi itu juga maknanya adalah di atas. Berarti Allah terpisah dengan langit, tidak berada di dalamnya langit. Tapi kenapa dikatakan di atas langit? Karena memang arahnya itu di luar langit itu tadi. Syubhat kedua. Jawaban kedua. Allah mengatakan, "Qul siru fil ardi." Berjalanlah kalian di bumi. Apakah maknanya Anda disuruh jadi cacing? Fil ard artinya, ard itu artinya tanah. Apakah maknanya kita disuruh berjalan itu di bawah tanah, di dalam tanah? Kan enggak kan? Berarti di mana tanah? Di atas tanah. Berarti fi penggunaannya juga ana. Jawaban ketiga, Allah ketika mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Ya, langit di sini itu dari sisi arah. Ya, Allah itu arahnya di atas langit. Nah, syubhat sebagian orang, Ustaz, bumi itu bulat. Ya kan? Bumi ini bulat. Kalau kita di kutub selatan, maka arah atas itu mana? Sini ya. Ini kalau kita di kutub selatan nih. Kita sekarang ini lagi ada di kutub selatan misalnya. Kalau Anda menunjuk ke arah atas, berarti kemana? Ke sini. Kalau Anda di kutub utara, berarti arah atas kemana? Nah. Kalau Anda di sini, berarti arahnya ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Ini problem mereka. Kenapa menolak Allah di atas? Kenapa demikian? Karena akal mereka sudah ada tashbih. Mereka nggak bisa menetapkan Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Mesti dipodok-podok sampai makhluk. Tapi jamaah, namanya atas itu adalah yang semakin jauh dari poros bumi, itu namanya arah atas. Semakin menjauh dari poros bumi, itu disebut arah atas. Anda ketika di kutub selatan mau naik gedung, naik lift ini, ada gedung
40 lantai. Ketika Anda mau naik lift, kan lift itu ada pencetan atas, ada pencet ke bawah kan? Ya, ketika Anda mau naik ke lantai 40, yang Anda pencet tombol atas atau tombol bawah? Tetap atas, dikatakan tetap di atas. Nah, terus kata mereka, atasnya Allah itu yang mana? Atasnya kutub utara atau kutub selatan? Atau arah timur atau arah barat? Maka kita jawab, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, ini sebagai permisalan saja. Tapi Allah nggak seperti ini. Awas, ini hanya permisalan saja. Kalau saya menggenggam bola tisu ini, saya genggam seperti ini, maka kemanapun arah tisu ini pasti mengarah kepada saya, kepada tangan saya. Maka kalau makhluk saja bisa, maka Allah pasti lebih bisa. Tapi Allah nggak seperti itu. Awas, ini hanya takrib, permisalan. Ya, untuk supaya kita paham, kalau makhluk saja mungkin, masa Allah nggak mungkin, gitu. Syubhat lagi. Ustaz, kalau Allah di atas, maka bagaimana Anda menyikapi hadis nuzul? Allah turun ke langit dunia. Ya. Apakah ketika Allah turun, Allah sudah tidak disifati lagi dengan di atas? Jawaban antum apa jemaah? Ketika Allah turun sepertiga malam, apakah berarti Allah tidak lagi di atas? Dan kita harus tetapkan dua-duanya ini. Allah di atas, tapi di saat yang bersamaan Allah juga turun. Mungkin nggak? Hah? Mungkin. Bagi ahli bid'ah nggak mungkin. Kok bisa Allah tetap di atas, tapi bersamaan dengan itu Allah turun? Maka dijawab oleh ahlu sunnah. Yang pertama jawabannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu dulu. Karena nggak habis-habis. Kalau antum menyamakan Allah harus seperti makhluk, akhirnya antum banyak menolak sifat-sifat Allah. Wah, ini kalau sepertiga malam terakhir, maka berarti bagian bumi itu pasti ada yang mengalami sepertiga malam terakhir ini. 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti Allah mudun terus, gak munggah-munggah. Maka kita jawab, sing keliling koyo ngono iku sapa sih? Nah, Anda kalau ingin dapat sepertiga malam terakhir di Surabaya, Anda wajib ke Surabaya. Kalau Anda ingin dapat sepertiga malam terakhir di Amerika, Anda wajib ke Amerika. Lah Allah masa gitu sih? Hah? Itu berarti dia menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Jelas kaidahnya, Allah tidak disamakan dengan makhluk. Kemudian ini hanya mendekatkan pemahaman saja. Tapi Allah nggak seperti ini. Ya, walillahi al-mathalul a'la. Allah tidak seperti ini. Hanya takribul fahm, mendekatkan pemahaman antum bahwa makhluk saja ada yang dia di atas, tapi bersamaan dengan itu dia turun. Apa itu? Ada makhluk ciptaan Allah dia ini, dia turun. Tapi ketika dia turun, dia tetap dikatakan di atas. Makhluk apakah itu? Hah? Matahari, barakallahu fiik. Matahari jamaah. Antum kapan-kapan kalau lagi apa? Sunset ya. Ya, lagi sunset di lepas pantai. Ya kan? Ngelihat matahari terbenam. Matahari terbenam. Jam 12 mataharinya kan di atas kan? Siang kan mataharinya kan masih di atas ya. Semakin sore, menjelang maghrib. Ini berarti mataharinya ngapain? Turun. Iya kan? Sampai akhirnya mataharinya hilang, tenggelam. Iya, turun mataharinya. Bener-bener turun nggak itu? Dari atas kemana? Ke bawah. Tapi kalau antum ditanya matahari mananya bumi, atas tuh. Allah nggak kayak gitu ya. Sekali lagi Allah
tidak seperti itu. Ini kita hanya mendekatkan pemahaman. Kalau makhluk saja ada yang bisa kayak gitu, masa Allah gak iso. Itu bahasa kita. Pusing gimana? Pusing sampai tidur. Baik. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50. Allah mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini berkaitan dengan para malaikat. Para malaikat itu yakhafun, mereka takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Rabb mereka, kepada Allah. Min fawqihim, dari atas mereka. Perhatikan ada dua kata, min sama fauq. Min sama fauq itu memberi penegasan bahwa di atasnya ini secara posisi, bukan secara kedudukan. Karena ini ditakwil sama ahli bid'ah. Seperti dalam firman Allah di surah Al-An'am. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah itu Al-Qahir, yang maha perkasa, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Fawqa tok di sini, nggak pakai min. Kata ahli bid'ah, itu maksudnya fawqa di situ bukan secara letak, tapi maksudnya adalah kedudukan Allah, kualitasnya Allah itu di atas kualitas hamba-hambanya. Kedudukan Allah di atas kedudukan hamba-hambanya, bukan posisi katanya. Baik, itu ada benarnya juga dalam bahasa Arab. Fauqa dalam bahasa Arab itu memang bisa secara posisinya dia di atas, tapi juga bisa secara maknawi, yaitu kualitasnya. Contoh, saya katakan kepada antum, adzahab fauqa al-fiddah. Emas itu di atas perak. Baik, saya tanya, di atas di sini secara hakiki atau maknawi? Maknawi, bisa. Benar itu. Adzahab fauqa al-fiddah. Emas itu di atas perak. Artinya kualitas emas, harganya emas itu di atas perak, benar. Tapi bisa juga maknanya adalah benar-benar perak sama emas itu tumpuan gini. Ini emas, ini perak ditumpuk. Itu juga pakai fauqa. Bisa dua-duanya. Tapi kalau sudah pakai min, ditambahi min seperti dalam ayat ini surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan mereka takut kepada Rabb-nya, kepada Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Maka ini kata para ulama ahli bahasa tidak memberikan pengertian kecuali di atas di sini, secara hakiki atau maknawi. Kalau pakai min, hakiki, posisi yang dimaksud di situ. Terus aneh juga jemaah. Apa manfaatnya Allah menyombongkan kedudukannya? Allah menyombongkan kedudukannya bahwa dia kualitasnya di atas kualitas hamba-hambanya. Ini merendahkan dirinya sendiri. Ngapain kualitasnya kok disanding-sandingkan sama makhluk yang jauh di bawah kualitas Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya nurunin pamor, bukan malah naikin pamor. Dan itu bukan pujian kepada Allah, justru ngenyek Allah. Contoh misalnya, antum jangan marah ya, guyonan. Apa jadinya kalau ada orang yang bilang sama antum, Pak, sampean ini Pak, lebih pinter daripada anak saya yang tika. Itu bentuk pujian kepada Anda atau celaan? Ngenyek. Penghinaan. Padahal saya mengatakan Anda lebih pintar daripada anak saya yang TK. Anda marah, kenapa marah? Karena kualitas Anda
disandingkan, dikomparasikan dengan anak TK yang jauh di bawah Anda. Kecuali kalau Anda disandingkan, dikomparasikan dengan yang kualitasnya 11-12 sama Anda, nah itu pujian. Pak, Anda ini lebih cerdas daripada anak saya yang kuliah di Amerika. Oh iya, udah gede sih. Itu pujian. Ya, makanya ketika dikatakan Ustadz ini dia lebih Imam Syafi'i lebih cerdas daripada Ustadz ini, nah, itu celaan kepada Imam Syafi'i itu, bukan pujian kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih cerdas, lebih alim daripada Umar Baladras. Nah, itu apa itu? Pujian kepada Imam Syafi'i atau celaan? Celaan. Ngapain disandingin sama anak? Ngapain disandingin sama anak? Jauh. Tapi kalau dikatakan Al-Imam Syafi'i a'lamu minal Imam Ahmad, Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini baru pujian apa celaan? Pujian kepada Imam Syafi'i. Karena ada sebuah syair, ada sebuah syair atau pepatah Arab, bukan pepatah sih, apa namanya? Bukan, kalau syair itu ada ininya, kayak pantun gitu. Ya, peribahasa, ungkapan orang-orang Arab. Alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Tidakkah kau tahu bahwa sebilah pedang itu akan kehilangan pamornya, kehilangan wibawanya. Kapan pedang itu kehilangan wibawa? Ketika dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Itu harga pedangnya anjlok, Pak. Iya. Anak jualan pedang sama antum. Pak, silakan beli pedangnya, pisaunya. Ini pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Gelem tuku gak sampean? Antum mau beli gak kayak gitu? Mau beli jamaah. Iya, ngapain disandingin sama tongkat yang gak tajam sama sekali? Tapi ketika saya mengatakan, Pak, silakan pedang saya ini lebih tajam daripada pisau bedah. Ini baru ini. Nah, sekarang Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah itu di atas hambanya. Maksudnya Allah kualitasnya itu di atas hambanya. Ini ngenyek apa muji Allah? Ngenyek. Ya. Maka berarti bukan kualitas yang dimaksud. Berarti fauqa di sini yang dimaksud apa? Posisi di atas. Ya, ini diantara bantahan Ahlus Sunnah bagi yang mengatakan bahwa fauqa di sini artinya adalah kedudukan Allah, bukan posisinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Jadi yang min fauqi tadi, yang malaikat tadi kualitas dan posisi. Yang malaikat tadi. Kalau pakai min itu cuma memberi satu makna saja. Pasti posisi. Ya. Kalau pakai min ya, seperti misalnya sama dalam surah An-Nahl, di awal-awal surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasqutu as-saqfu min fawqihim. Apa sih? Di awal surah An-Nahl. Allah mengatakan qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim. Maka atap itu menimpa mereka min fawqihim, dari arah atas. Tuh, ini lebih jelas lagi. Ini memang enggak berkaitan sama Allah ya. Bukan berbicara tentang Allah, tapi di sini berbicara tentang fauqa. Kalau digabungkan sama min pasti memberikan ifadah, memberikan pengertian bahwa itu
Hakiki atau maknawi? Hakiki. Karena Allah di sini mengatakan fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim. Maka atap itu menimpa mereka dari arah atas. Ini maknawi atau hakiki? Hakiki. Benar-benar atap itu runtuh menimpa mereka. Ya, maka tadi ayatnya ya khaufuna rabbahum min fawqihim itu cuma memberikan satu makna, yaitu Allah di atas secara hakiki. Adapun kalau nggak pakai min, ya itu memang dua kemungkinannya. Ya, kemungkinannya dua, posisi atau kualitas. Taruhlah itu kualitas, tapi kita mikir juga tadi, masa sih Allah banding-bandingin dia sama makhluk? Ngapain banding-bandingin dia sama makhluk, malah merendahkan kualitas? Ya, nggak ada wibawanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang lain sama juga menyebutkan tentang Allah di atas. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam qasidah nuniyahnya, beliau menyebutkan bahwa dalil yang menyebutkan Allah di atas itu lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari berbagai macam sisi pendalilan. Pendalilan pertama yaitu Allah terang-terangan mengatakan dia di atas. Seperti tadi, a'amintum man fis sama. Allah terang-terangan secara tegas mengatakan dia di atas. Pendalilan kedua yaitu Allah menggunakan kata istiwa. Itu juga bermakna Allah di atas. Pendalilan ketiga yaitu fauqa. Allah menggunakan kata fauqa. Pendalilan keempat, Allah menggunakan kata turun. Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Namanya turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Berarti itu juga dalil Allah di atas. Kemudian juga pendalilan yang lain dari sisi nama Allah. Di antara nama Allah yang menunjukkan dia di atas nama apa? Ya. Al-A'la, sabbihisma rabbika al-A'la. Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Sampai pada ayat wa huwa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu. Ya, al-'ali itu artinya maha tinggi, di atas. Kemudian pendalilan yang keenam yaitu tentang adanya sesuatu yang naik. Ya, sesuatu yang naik seperti misalnya ta'rujul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat naik menuju Allah. Berarti naik dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Allah juga mengatakan Dari bawah ke atas. dari bawah ke atas, afwan. Allah juga mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Dan kepada Allah lah ucapan-ucapan yang thayyib, ucapan yang baik itu naik. Dan al-amalus shalih dan amal-amal shalih yarfa'uhu, diangkat ke atas. Diangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Dalil berikutnya di sini beliau mencantumkan dalil tentang diangkatnya Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihim la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Nabi Isa itu diangkat. Namanya angkat dari bawah ke atas. Itu juga pendalilan Allah di atas. Ya, kalau Anda bilang gak nyambung, kan ini berbicara tentang Nabi Isa. Iya, berbicara tentang Nabi Isa. Tapi dari sisi yang lain disebutkan di situ bahwa Nabi Isa diangkat menuju Allah. Berarti ada penetapan sifat Allah di atas. Ya, kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi. Mi'raj. Ya, kisah Mi'raj. Mi'raj itu Nabi diangkat dari Baitul Maqdis ke langit, Sidratul Muntaha, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalil Allah di atas.
Ya, dan anehnya orang-orang yang rajin merayakan memperingati Isra Mi'raj, juga orang-orang yang getol menolak Allah di atas. Ini dua hal yang kontradiktif. Kalian rajin merayakan memperingati peringatan Isra Mi'raj, tapi ketika ditanya di mana Allah, kalian nggak mau menetapkan Allah di atas. Nah, ini aneh. Tapi ya namanya fitrah ya. Lucu kadang sebagian orang ini. Ada seorang dosen kita pernah menceritakan, dia pernah berdebat dengan seorang yang menolak Allah di atas. Sudah memanas ini debatnya ini. Masing-masing mengeluarkan argumen. Yang satu dengan dalil-dalil Al-Quran, yang satu argumennya dipatahkan dengan akalnya. Oh, wah, bisa kalau Allah di atas, nanti gimana? Yang di kutub utara itu syubhat-syubhatnya tadi. Sampai pada titik dia akhirnya mengatakan kepada ahlu sunnah tadi, ya sudah, kayaknya kita nggak ada titik temu. Ya, kita sama-sama ngeyel, nggak ada titik temu. Mari nanti kita buktikan di hadapan Allah. Tangannya ngadep mana jangan? Nah, tangannya gini. Bahkan sebagian video dai-dai yang viral, yang getol menolak Allah di atas, ternyata sama. Mari kita serahkan semua urusan kepada tangannya gini jangan. Lisannya mendustakan Allah di atas, namun tangannya gak bisa mendustakan Allah di atas. Ketika dibantah, syuf, lihat tanganmu itu nunjuk kemana itu ketika kau menyebutkan Allah itu. Kata dia, oh enggak, ini arah doa. Ketika saya nunjuk ke atas, itu arah doa. Sebagaimana kita kalau sholat kiblatnya di Mekah, maka kalau doa kiblatnya di langit. Ono mana? Kiblat doa. Kiblat doa ya kiblat sholat. Antum kalau berdoa ngadep mana? Kiblat ngadep Ka'bah. Ya, tapi kenapa tangan antum mengadah ke atas dan mata antum ngadep atas? Itu fitrah jemaah. Itu fitrah kalau Allah di atas. Ya. Dan bahkan kata para ulama, ahli bid'ah yang menolak Allah di atas itu lebih buruk daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir banyak yang menolak, banyak yang menetapkan Tuhan itu di atas. Meskipun beda Tuhannya ya, tapi dari sisi mereka menetapkan Tuhan itu di atas. Tanya, bahkan sampai yang musyrik-musyrik nyembah patung-patung Hindu Buddha, mereka juga menetapkan Tuhan itu di atas. Pernah lihat film Sun Gokong? Kerasakti, ya kan? Biasanya kalau lagi ini dewanya turun. Makanya sampai ada seorang dai yang mengatakan Tuhan yang Salafi itu seperti Tuhannya Sun Gokong. Ya, kenapa? Karena di atas katanya, Tuhan di langit sama seperti Tuhannya Sun Gokong. Maka kita jawab, justru itu adalah bukti bahwa kau lebih sesat daripada Sun Gokong ini tadi. Orang kafir saja dengan fitrahnya dia masih menetapkan Tuhan di atas. Meskipun tetap kafir dia, jangan terus dikatakan dia mengatakan Tuhan di atas, kemudian kita katakan dia Muslim, enggak, tetap kafir. Tapi fitrahnya itu loh, jeono sih. Beda sama ahli bid'ah, rusak fitrahnya. Dari mana rusak fitrahnya? Kemasukan ilmu kalam, kelebon ilmu filsafat, itu yang merusak fitrah manusia. Ya, ilmu-ilmu kalam dan filsafat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan keislaman atau nawaqid al-Islam. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Yang meyakini Allah tidak di atas, ini bisa menjadi pembatal keislaman sampai pembatalan kodenya. Ya, apabila dia menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dengan ada syubhat di kepalanya, seperti orang-orang Asy'ariyah,
atau orang-orang Maturidiyah dan yang semisal dengannya, ketika dia punya syubhat di situ, maka tidak dikafirkan oleh para ulama, melainkan dia ini berdosa karena jatuh dalam kesesatan. Berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah itu menolak sifat Allah berangkat dari kemunafikan, berangkat dari kekufurannya, maka dikafirkan oleh para ulama. Sama-sama menolak sifat, namun yang satu tidak dikafirkan, yang satu dikafirkan. Kalau yang tidak dikafirkan karena adanya syubhat, ya, karena dia ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, cuman caranya salah. Dikira dengan menetapkan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak. Justru dengan kita menetapkan sifat Allah apa adanya, itu kita sedang menyucikan Allah, ya, sedang mengagungkan Allah. Karena coba kalau mereka menolak sifat-sifat Allah dengan anggapan kalau ini ditetapkan maka berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Justru mereka ketika menolak sifat tersebut, mereka jatuh dalam penyerupaan yang lebih parah. Mereka menolak Allah berbicara. Kenapa kok Anda menolak Allah berbicara? Iya, kalau Allah berbicara nanti sama seperti makhluk. Berarti Allah tidak berbicara, malah luwe parah. Berarti Allah sama dengan apa? Makhluk yang bisu. Mereka lari dari kesesatan, justru mereka jatuh dalam kesesatan yang lebih parah. Ini baru jannah. Ya. Maka diperinci dulu terlebih dahulu. Ya, kalau Jahmiyah itu menolak semua sifat-sifat Allah, menolak semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berangkat memang dari kekufurannya. Ya, berangkat dari kekufuran, ditolak semua. Allah nggak punya sifat, Allah nggak punya nama, ditolak sama dia. Berbeda dengan Asy'ariyah, berbeda dengan Maturidiyah, mereka menolak sifat Allah dengan cara mentakwilnya, ditakwil ke makna yang lain. Tujuannya apa? Ini lebih mensucikan Allah. Tuh, ada syubhat. Kalau Jahmiyah enggak, nolak, enggak ditakwil sama dia, tapi ditolak secara total. Kayak tadi Allah di atas. Kalau kata Asy'ariyah, iya Allah itu di atas, tapi secara apa? Secara maknawi. Yang di atas itu kedudukan Allah, kualitasnya Allah, bukan zatnya, bukan posisinya. Nah, itu ditakwil sama dia. Yang seperti ini itu tidak kafir, tapi dia keluar dari Ahlus Sunnah. Keluar dari Ahlus Sunnah. Sedangkan Jahmiyah itu keluar dari Islam, dikafirkan oleh sebagian besar ulama. Wallahu a'lam. Bisa nggak dikatakan gini, Pak? Pengikut-pengikutnya mereka mungkin karena taklid sama ulamanya. Oh, kalau yang awam-awam. Iya, pengikut-pengikut. Iya, yang awam-awam. Loh, kalau yang awam-awam iya, tetap dia dikatakan mubtadi', ahli bid'ah. Cuman dengan kebid'ahan yang ringan. Ya, kita menyikapi ahli bid'ah, baik itu yang ikut-ikutan ataupun yang tokoh-tokohnya, semua tetap dihukumi sebagai ahli bid'ah. Semua yang jatuh dalam kebid'ahan, semua dihukumi sebagai ahli bid'ah. Namun mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ikut-ikutan, tetap kita ini bermuamalah baik dengannya. Ya, tetap kita bergaul dengannya. Kita dakwai dia pelan-pelan karena dia cuma ikut-ikutan. Beda sama ahli bid'ah yang sudah tokoh-tokohnya. Ini yang berlaku sikap al-bughd, benci dan juga musuh terhadap mereka. Kita tidak duduk bersama mereka dan juga kita tidak hadir di majelis-majelis mereka. Bahkan kita mengingatkan umat untuk tidak mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena tingkatannya lebih tinggi daripada cuma pengikutnya. Itu mungkin wallahu a'lam. Dengan kata lain, kalau pengikutnya nggak kena yang sampai itu keluar dari Islam, misalnya. Kalau dia jahil, karena dia jahilannya salah berguru. Iya, kalau dia jahil mungkin bisa diberi udzur. Ya, cuman
ada sisi lainnya. Dia jahil itu apakah karena memang mungkin dia belajarnya itu dia sudah maksimal? Karena orang jahil ini ada beberapa model. Orang nggak tahu itu ada beberapa model. Ada yang model pertama, dia itu sudah berusaha untuk mencari kebenaran, untuk belajar. Sudah berusaha dia. Cuman memang selama ini nemunya cuman sama belajar sama orang-orang yang punya kebid'ahan. Mentoknya cuma sampai situ dia, tapi dia terus berusaha, terus mencari ilmu. Makanya seperti ini, ketika dia jatuh dalam kebid'ahan, dia tetap diberi udzur dan tidak berdosa itu, karena ada upaya dari dia untuk mencari ilmu. Adapun jahil yang model kedua, yaitu jahil yang mencukupkan diri dengan ilmu yang dia, dengan kebodohan yang dia miliki. Gak mau menuntut ilmu, gak mau belajar, cukup dengan apa kondisinya dia ketika itu. Maka yang seperti ini gak diberi udzur. Paham jamaah? Karena ada juga dari sebagian orang, ojo sinau agomo, jangan belajar agama. Kenapa? Enak jadi orang jahil. Kenapa? Penting sholat. Hah? Penting sholat. Kalian enak jadi orang jahil, bebas. Iya, dikasih udzur kalau orang jahil ini. Cuma ngambil sepotongnya saja. Orang jahil diberi udzur, bener. Maksudnya dia apa? Enak kalau kita jahil ini, kita mau makan sesuatu gak perlu bingung halal tak haram. Panganan aja wis. Gak tahu kan mau gimana lagi. Dapat udzur. Mau muamalah ribawi. Muamalah riba, nggak tahu dia kalau itu hukum riba, ya sudahlah kerjakan saja. Coba kalau Anda belajar agama, gak sido nyicil omah, gak sido kredit motor, kan gitu. Kenapa? Karena Anda punya ilmunya. Kalau Anda nekat, padahal Anda sudah tahu kalau itu riba, Anda nekat mengerjakannya, dosa itu. Kalau anak jahil, jadi dapat udzur, gitu. Enggak, delok dhisik jahilnya gimana. Kalau dia sudah berusaha, ada upaya untuk menuntut ilmu, belajar kepada ustadz ini, meskipun selama ini kebetulan yang dia temui ya ustadz syubhat. Selama ini yang ada di lingkungannya cuma ustadz syubhat, cuma ada usaha dari dia, maka dapat udzur. Sedangkan yang satunya enggak. Anak cukup kayak gini saja. Ya, hidupku sudah enak tanpa perlu memikirkan beban-beban agama. Pusing iki ka oleh, ati kerja ngene bingung, apa ngene kok ono zakate sakmene bingung. Enak jadi orang jahil. Ya, sudah jatuh nisab, sudah jatuh haul, gak ero. Maka dapat udzur kalau enggak mengeluarkan zakat. Enak kata dia. Ya, yang seperti ini tetap. Ya, wallahu a'lam. Yang lain, selain cukup? Ya Pak. Masalah gaji pensiun itu kan ambilnya di bank. Nah itu apa termasuk riba? Ya, bank bukan keseluruhan dari apa yang ada di bank itu riba. Bank seperti produk pada umumnya. Sebagian produk-produk bank itu ada yang mubah. Ya, sebagaimana fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh bank seperti transfer, ATM, dan yang semisalnya pembayaran yang non tunai dan semisalnya. Ini produk-produk dari bank yang mubah secara asal hukumnya, selama memang di situ sudah tidak ada namanya bunga dan yang lainnya. Boleh kita memanfaatkan dari hal-hal tersebut. Namun kalau misalnya produk-produk bank yang haram seperti asuransi atau pinjaman-pinjaman yang ada bunga dan dendanya, KPR, leasing, kredit dan lainnya, ini produk bank yang haram. Nah, orang yang bekerja di bank ya sama, dia harus ikut dalam perputaran itu tadi. Gak boleh seorang pegawai bank misalnya, enggak, saya ini saja yang bagian ATM saja. Nggak bisa.
tetap dia harus keseluruhan, baik asuransinya, baik yang pinjaman itu tadi tetap. Jadi kalau tadi dana pensiun ditransfer di bank, nggak ada masalah. Hanya sekedar mampir di bank kemudian diambil kembali. Wallahu a'lam. Lebih baik mana kita taruh di bank yang tanpa bunga. Memang ada bank yang memberikan fasilitas tanpa bunga supaya kita tidak repot menghitung bunganya dan diambil. Dengan lebih baik konvensional tapi dikasihkan fakir miskin. Kalau di tanpa bunga kan otomatis bunganya dimanfaatkan atau diambil oleh pihak bank. Sama saja ya, bank-bank syariah juga kita lihat skema-skemanya juga lebih dahsyat daripada bank-bank yang konvensional. Dengan jebakan nama-nama yang syar'i, sama hakikatnya kurang lebih. Kita sebagai nasabah lebih baik ke bank yang tanpa bunga kita nabung atau kita konvensional tapi bunganya dikasihkan ke fasilitas umum atau fakir miskin. Dua-duanya tidak ada masalah sih. Cuman ada sekarang bisa dari nasabah sendiri itu mengajukan untuk tidak ada bunga. Ada. Iya. Cuma kalau Di konvensional ada juga. Iya, ada Cuman ininya kayak gitu. Kalau kita masuk ke yang tanpa bunga, ya otomatis kan dimanfaatkan 100% oleh pihak bank. Ya memang itu bukan hak kita. Iya. Lebih baik mana daripada ikut ke konvensional tapi bunganya tidak diambil. Akhirnya dikasihkan ke fakir miskin atau Enggak, tetap lebih utama tidak memanfaatkan sama sekali. Karena sebagian orang lebih sibuk dengan dana-dana riba. Ya, itu kalau ya mungkin kalau dananya sedikit nggak seberapa tergoda ya. Cuman kalau orang nabung di sana 1 triliun gitu misalnya, bunganya berapa? 1%. Ya. Itu ngelihat dana segitu kemudian diberikan kepada fakir miskin katanya, itu paling sudah lupa dia. Karena ngelihat dananya yang besar, dana ribanya itu tadi. Ya, maka lebih baik, lebih aman untuk menjaga diri kita, yaitu kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu dengan tidak mengambil bunga bank tadi itu. Daripada kita ambil dengan alasan kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Ya kalau jumlahnya sedikit mungkin hati kita masih bisa ridho. Tapi kalau ini jumlahnya besar, apakah jamin kita nggak kepengen juga dengan dana riba tersebut? Sedangkan hati manusia itu lebih cenderung kepada harta. Dan itu harta yang haram, bukan hak kita. Ya, maka lebih baik diberikan kepada bank ya biar memang itu bukan hak kita. Kalaupun bank biasa ada potong biaya bulanan kan ya? Ya biaya administrasi. Berapa? 12.000. Ya 12.000 berapa gitu kan? Ingat? Oh nggak pakai biaya itu. Kalau Anda lebih condong kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu daripada memanfaatkan riba untuk orang lain. Sedangkan kita belum tentu bisa selamat kalau melihat dana riba yang besar tadi. Wallahu a'lam. Baik jamaah, anak kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.